Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesempatan untuk salat subuh berjamaah dan untuk berzikir sementara menjelang hari siang, memanfaatkan waktu terbaik ini. Ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, dalam salah satu doa kita kepada Allah disebutkan Rabbana innana zalamna anfusana. Ya Allah, sungguhnya kami aniaya kepada diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, jadilah kami orang yang merugi. Apa maksud dari innana zalamna anfusana? Apa maksudnya? Kita menganiaya diri sendiri. Apa ada orang yang mengazab dirinya sendiri? Kalau secara fisik kan nampak tidak. Tidak ada orang yang menyayat-nyayat tubuhnya. Tidak ada orang yang memukuli dirinya. Tidak ada. Tapi kita katakan, ya Allah, sungguhnya kami telah aniaya kepada diri kami sendiri. Kenapa? Dalam surat Al-Isra ya dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Nah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untukmu, kembali ke dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, berbuat jahat, kembali ke dirimu sendiri. Kalau begitu, yang dimaksud dengan berbuat zalim ke diri kita sendiri itu artinya adalah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Pertama, di dunia, di mata manusia, kalau melakukan perbuatan yang tidak baik, kita dinilai oleh orang tidak baik. Kalau pernah melanggar janji, kalau pernah istilah orang tua lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Akibatnya apa? Ketidakpercayaan orang kepada kita itu adalah kerugian. Karena apa? Kepercayaan itu adalah modal hidup kita bermasyarakat. Modal hidup kita berhidup kehidupan sosial. Ketika kita pernah mungkin janji dengan orang, kita membohongi orang, kita membuat curang kepada orang, lalu orang nggak percaya. Dan itu samanya ketika nanti kita membutuhkan orang tidak mau lagi. Nah, itu secara duniawi ya, itu artinya ketidakpercayaan orang kepada kita itu lagi, itu karena ulah kita sendiri. Karena kita sendiri.
Itu namanya aniaya kepada diri sendiri. Dulu di buku pelajaran SD tahun 60-an kan ada cerita seorang yang suka berbohong. Dia bergembala kambingnya banyak. Di kampung itu ada serigala. Jadi di tengah lapang gembalaan dia bersorak-sorak, serigala, sorak. Datang orang kampung menolong, ketawa dia. Pokoknya dia berbohong, tertipu kalian katanya. Nah, kemudian yang kedua dicobanya juga lagi bohong sendiri itu. Yang kedua itu masyarakat sudah ragu. Apa ragunya? Entah iya entah tidak terjatuh. Bicara ada serigala. Ada yang datang, ada yang mau datang, ada yang tidak mau datang. Akhirnya datang sebagian. Rupanya datang itu masih tertipu. 2 kali ditipu. Galak-galaknya orang kampung tertipu oleh dia. Yang ketiga, serigala benar-benar datang. Ya benar datang serigala. Bersorak-sorak memeki-meki. Apa kata orang kampung? Tidak ada itu dah, payah penutur, payah pembohong. Ya, payah pembohong untuk apa diikuti? Meki-meki lah, tidak ada orang datang, satu pun orang tidak datang. Akhirnya makan, bukan hanya kambing yang dimakan dari serigala, dia sendiri yang diserang oleh serigala. Itu contoh perbuatan yang disebut dengan zalamna anfusana, menganiaya diri sendiri. Ya, berbuat curang, berbuat bohong pada orang lain, orang tidak percaya lagi. Nah, ini yang disebut dengan orang tua-tua kita, sekali lancung ke ujian, ya, seumur hidup orang tidak percaya, jemput baik saya oleh. Nah, apalagi kalau nanti berhubungan dengan Allah, dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Ada kesempatan baik untuk berbuat baik, kita sia-siakan. Lalu umur kita semakin lama semakin habis, semakin lama semakin kurang. Tenaga yang dulu kuat semakin lama semakin lemah. Akibatnya apa? Akhirnya rugilah, kesempatan baik itu tidak dimanfaatkan. Nah, kita sering mengatakan azan. Orang azan di masjid itu sebenarnya orang mengajak kita kepada ke surga. Orang mengajak kita ke surga, tapi kita lengahkan. Ada orang yang bahkan setiap hari suara mik itu terdengar ke telinganya, ya, bahkan keras lagi telinganya. Artinya tidak mau. Dia mau di rumah saja. Siapa? Kesempatan itu, padahal terutama laki-laki Laki-laki itu sudah hampir wajib. Salat berjamaah ke masjid itu hampir wajib. Kecuali kalau memang dia beruzur, ada halangan. Kenapa seperti itu? Dalam surat Quraisy, ya, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau azan memanggil kita datang ke masjid, datanglah. Falyabudu rabba hadzal bait, sembahlah Tuhan bait ini. Yang dimaksud bait itu adalah rumah itu adalah Baitullah. Ya, Baitullah. Maka disebut itu adalah rumah Allah. Maka di situ ulama menafsirkan bahwa salat itu adalah salat di masjid, terutama untuk laki-laki. Salat di masjid. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Siapa Tuhan bait itu? Siapa Allah itu yang
memberi mereka makan di saat mereka kelaparan. Orang yang rajin ke masjid, salatnya berusaha di masjid sedapat-dapatnya, kecuali kalau dia berhalangan tadi, dia akan aman dari rasa lapar. Melapar itu artinya apa? Tidak kelaparan. Ada saja rezeki, kemudahan hidup yang diberikan Allah kepadanya. Artinya ya bisa tidak bisa aja dia tidak punya harta banyak, kaya banyak, tidak ukuran. Yang penting dia tidak lapar, tidak kelaparan. Kalau toh memang ada rezekinya sedikit, dengan sedikit itu berkah, dia kenyang. Artinya terhindar dari kelaparan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah kemudian memberi kepada orang yang menyembah Tuhan rumah, Tuhan Baitullah itu Allah Subhanahu wa taala, amanahum min khauf, bebas dari rasa takut. Khawatir akan hidup masa depan itu sebenarnya bagian daripada rasa takut. Takut beko nak makan, wak. Takut beko beko. Perasaan itu semua manusia ada. Semua manusia ada. Siapapun manusia itu. Tapi kalau membiasakan diri memang salat, apalagi berjamaah di rumah Allah, perasaan takut itu menjadi hilang. Nah, kita ini kan ada kepercayaan begini, Bapak. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Kita tidak pernah minta lahir ke dunia. Tidak pernah. Maka Allah yang menciptakan kita. Kalau Allah menciptakan kita, Allah bertanggung jawab dengan apa yang Ia lakukan. Apa bertanggung jawab yang Dia lakukan? Dia ciptakan kita, tapi diciptakannya keperluan kita semuanya. Bumi ini dengan seisinya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia berapapun banyaknya manusia itu. Wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a, katanya Allah. Aku jadikan semua yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Manfaatkanlah. Jadi artinya apa? Artinya adalah satu kepercayaan, tidak mungkin kita akan tidak makan, tidak mungkin kita tidak akan dilindungi oleh Allah. Karena apa? Kita diciptakan oleh Allah. Allah bertanggung jawab. Sama juga dengan sering saya katakan, kita dengan anak kita sendiri. Kalau kita pikirkan, gunakan pikiran yang lurus, pikiran yang benar, apa? Anak itu kan tidak pernah minta lahir ke dunia. Tidak ada. Kita yang menginginkan anak itu lahir ke dunia. Oleh sebab itu bagaimana? Kalau kita lahir menginginkan, jangan paksa anak itu. Jangan lakukan penyiksaan kalau dia tidak mau disuruh. Jangan dia disakiti. Kenapa? Dia tidak minta kok. Kita yang minta. Oleh sebab itu tuh, anak itu tugas kita melayani anak, mendidik anak, membimbing anak. Kita carikan rezeki untuk anak. Itu tugas kita, mencarikan rezeki. Makanya dalam ayat lain dikatakan apa? La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Kata Allah, saya yang memberi dia makan, saya yang memberi kalian makan, ya. Jadi saya memberinya rezeki, saya memberi engkau rezeki, bukan kamu. Tugas kamu apa? Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menerjemahkan ayat itu lain. Kan ayat Allah mengatakan Allah yang menjamin rezeki anak kita itu. Ya udah, silakan aja kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Dia ada satu orang yang salah memahami. Dia pergi kemana-mana sampai berhari-hari di rumah tidak ada apa-apa, ditinggalkan untuk anaknya. Lalu apa? Dia pergi, katanya beribadah. Lalu anaknya Allah yang menjaga. Itu salah.
Allah memang sudah sediakan bumi yang luas ini untuk rezeki, tapi tugas kita karena kita juga kan bersambung-sambung itu. Apa sambung-sambungnya? Allah, kita diciptakan oleh Allah, Allah menginginkan. Tetapi anak itu tuh memang Allah menciptakan, tapi kita juga menginginkan dia. Ini bertanggung jawab juga kita kepada, kalau Allah bertanggung jawab kepada kita juga bertanggung jawab kepada anak. Diserahkan kepada Allah. Enak anak punya anak, lalu diserahkan kepada Allah semuanya. Cari rezeki yang banyak itu beri, bimbing dia. Sedangkan burung saja sudah pagi sudah pergi. Dalam Al-Quran katakan burung untuk pagi keluar, siang mencari makan, pulang mencari makan untuk anaknya. Bapak Ibu sekalian, nah kembali kepada yang tadi, jangan kamu aniaya dirimu sendiri dengan menyia-nyiakan pemberian Allah dan dengan membiarkan dirimu melakukan perbuatan yang justru merugikan dirimu sendiri nanti. Mungkin orang-orang yang tidak beriman itu, atau orang yang ragu dengan keimanan seperti kita katakan kemarin, dia mengumpulkan harta sesuka-suka hati, menipu orang, memaksa orang, segala macam. Dia senang katanya hartanya banyak, tapi lama-lama dia kemudian rugi. Apa ruginya? Harta yang banyak itu bukan untuk dia, mati bawa apa-apa. Khalifah Harun al-Rasyid, ya, Khalifah Bani Abbas yang sangat terkenal dulu itu, kaya raya, dia yang memegang kekuasaan dunia ini. Apa dia pesankan kepada Perdana Menterinya? Kalau aku mati nanti, katanya, bawalah, antarlah mayatku ke dalam kubur dengan keranda dan araklah di jalan, kemudian keluarkan tanganku. Tangannya dinampakkan keluar. Maka Perdana Menteri heran, kenapa begitu ya Baginda? Biar orang tahu Harun al-Rasyid yang kaya raya, yang punya kekuasaan besar sekali, dia mati menghadap Allah, tangannya kosong, tidak membawa apa-apa. Rugilah orang yang selama hidupnya tidak punya amal, mengumpulkan harta di dunia saja, ketika mati dia tidak bawa apa-apa. Itulah yang rugi. Artinya apa? Di saat nanti di akhirat dia orang miskin. Orang disebut dengan orang yang muflis, orang yang bangkrut, rugi, tidak punya apa-apa. Walaupun dunia hartanya sebanyak-banyaknya, tapi dia tidak gunakan untuk menyiapkan dirinya bekalnya ke akhirat, maka orang telah rugi. Maka salah satu contoh orang yang menganiaya dirinya adalah membiarkan kesempatan berbuat baik berlalu begitu saja tanpa dia ikut di situ, tanpa dia tercatat di situ sebagai orang yang berbuat baik. Itu orang rugi. Apalagi sedangkan tidak ikut berbuat baik saja merugi, apalagi berbuat buruk. Berbuat buruk akibatnya akan dia tanggung. Seperti tadi, mencurangi orang, berbohong orang tidak percaya. Ya, mencuri barang orang dan sebagainya, orang tidak percaya, setelah itu rugi jadi sendiri. Nah, itu namanya berbuat zalim kepada diri sendiri. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gunakan kesempatan itu. Kan sudah dikatakan sering, sudah tahu kita. Usahakanlah subuh-subuh itu kita ke masjid bersama, usahakan sekuatnya, berinfaklah. Berinfak itu berapa? Semampunya. Dan tidak perlu banyak-banyak sekaligus, nanti kehabisan. Yang penting kan katakan dulu bahwa sebaik-baik amal itu apa? Adwamuha wa in qalla, berketerusan. Apa yang ada 2000 masuk terus. Tapi selalu ada. Selalu ada.
Jadi itu celengan yang berdiri di situ itu dia tidak bersuara saja, dia tidak bersuara, tapi dia mengatakan, "Woi, Aladin, angka satu ndak sih kau kapai bigo menumpang ndak?" Itu, ya, itu adalah kesempatan terbaik. Jadi Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya, kalau engkau tidak mengampuni semua kesalahan kami yang kelewatan itu, maka jadilah kami orang yang merugi. Ibu-ibu, kenapa kita selalu mengatakan bersyukur masih hidup? Karena masih tersedia waktu untuk memperbaiki diri. Masih tersedia waktu untuk menambah kekurangan-kekurangan persiapan-persiapan. Itu namanya bersyukur. Banyak orang yang tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Nah, jadi innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan tidak pula menyayangi kami. Jadi yang kita harapkan dua, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu yang kita harapkan di situ adalah tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ulama kan membagi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu adalah sayang Allah untuk semua makhluknya tanpa membeda apakah manusia, apakah hewan, apakah tanam-tanaman, apakah malaikat, semuanya. Apakah orang baik, orang jahat, diberi semua. Itu namanya Rahman. Jadi jangan heran orang yang kerjanya berbuat dosa setiap hari, tapi pitinya banyaknya, rezekinya banyaknya. Itu bahagian daripada Rahman dalam bentuk ada sunatullahnya. Apa arti sunatullahnya? Hukum akibat. Kalau nyok misalnya jahe, tidak pernah salat, ya, berbuat mabuk segala macam, tapi nyok rajin bau saw, rajin bekerja, rajin ke pasar, rajin kerja, dapat duit, itu namanya hukum sebab akibat. Itu namanya hukum alam. Berhak. Saya katakan kemarin,